Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu lagi bersama saya Dio Meri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Kali ini saya akan bercerita tentang cepet atau lampor gitu ya. Sebuah hantu yang terkenal, dia itu sering menculik anak kecil. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan video ini dari awal sampai akhir. Cerita ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu lah ya, bahkan mungkin ya sudah lama sekali gitu. Suatu ketika di suatu desa itu ada seorang anak kecil gitu ya. Pada saat itu dia itu bersama neneknya, selalu ya nggak selalu tapi sering sekali ngikut neneknya gitu. Neneknya itu dia bekerja ke tetangganya sebagai pembantu. Singkat cerita, pada suatu ketika kalau neneknya itu kan kerjanya dari pagi sampai maghrib gitulah ya, kegiatan rutinnya yo membantu lah ya. Namanya pembantu rumah tangga kan yo seperti itu, tapi dia nggak nginep. Pada suatu ketika pas seperti biasa maghrib itu neneknya pulang dan pada saat itu cucunya yang bernama, sebut aja Lasmini lah ya. Lasmini itu ikut, ya memang sering ikut gitu, tapi pada saat itu Lasmini itu nggak seperti biasanya, dia sangat ceria gitu, sangat bernyanyi-nyanyi gitu. Pada saat pulang pas maghrib itu neneknya di depan, berjalan di depan, yo beriringan seperti itu gitu, dan Lasmini di belakangnya persis, sambil ngobrol-ngobrol gitu sama cucunya gitu, yang cucunya yang nyanyi-nyanyi gitu. Yo karena sudah capek gitu ya, sudah capek, akhirnya neneknya pun berjalan agak cepat gitu. Wong jarak dari tempat kerjanya nenek sampai rumah itu kan nggak jauh ya, paling sekitar 300 meter gitu. Makanya karena kepengen rebahan, nenek itu berjalan agak cepat. Tapi begitu sampai rumah, neneknya sambil ngomong, cuci tangan dan cuci kaki, nggak usah masuk rumah dulu, sebelum kamu cuci tangan cuci kaki, kepada Lasmini gitu. Tapi Lasmini diem aja gitu ya, Lasmini diem aja dan tidak menyaut. Makanya nenek itu pun sambil dia buka sendal gitu, sambil ngomong kalau cepetan, udah malam, udah sore gitu, udah maghrib gitu, dicuci kaki sama cuci tangan gitu. Dia lebih keras suaranya gitu, tapi tetap saja tidak menyaut atau tetap diem si Lasmini itu. Karena penasaran, dia berbalik lah gitu ya, berbalik menengok ke belakang untuk melihat cucunya si Lasmini tersebut. Tapi ternyata Lasmini itu nggak ada gitu ya. Sontak nenek itu kaget gitu, wah jangan-jangan si Lasmini main gitu ya. Memang anaknya agak lincah gitu, agak bandel. Dia berpikir, wah jangan-jangan dia mampir tadi di jalan gitu. Akhirnya dia balik lagi ke tempat yang tadi dilewati gitu yo. Padahal jalannya juga jalan rame gitu yo, jalan raya, tapi raya di desa kan kayak gitu yo, maksudnya masih batu lah. Dia melewati dan melihat sambil manggil-manggil, Lasmini udah sore, jangan main, pulang gitu ya. Sampai akhirnya sampai rumah majikannya, dia pun masuk gitu ya, masuk ke tempat majikannya dan ngomong gitu, Bu, maaf Bu, cucu saya Lasmini di sini enggak gitu. Akhirnya majikannya pun bertanya balik, loh bukankah tadi sama kamu, bukankah tadi pulang bareng gitu. Terus akhirnya nenek itu menceritakan ke majikannya, iya tadi pulang bareng, si Lasmini posisinya di belakang, tapi sampai di rumah saya nengok ternyata Lasmini nggak ada gitu. Akhirnya coba dicari, siapa tahu mampir main ke rumah temennya gitu. Akhirnya nenek itu pun bergegas untuk mencari lah ya, mencari ke jalan yang tadi dilewati, ke temennya, ke saudaranya dan sebagainya. Tapi saat itu pun tidak ketemu. Karena tidak ketemu, akhirnya pada kumpul semua dan menanyakan, gimana Lasmini ketemu nggak gitu, belum gitu. Akhirnya karena di kampung kan gotong royong atau kebersamaannya masih tinggi lah gitu. Pada saat itu habis isya itu udah rame semua gitu, dan neneknya udah di rumah udah nangis lah gitu, Lasmini kemana kamu gitu ya, khawatir lah ya, namanya cucu gitu ya,
namanya cucu hilang, dan hilangnya misterius gitu. Misteriusnya yang tadi aja di belakang kok tiba-tiba hilang gitu. Hingga cerita karena warga sudah berkumpul gitu ya, dan sudah tahu kronologinya, hilangnya memang misterius. Dan di saat maghrib gitu ya, kalau di Jawa itu namanya sandekala gitu ya. Kalau sandekala ya memang sering terjadi ya seperti itulah yang namanya cepet atau lampor. Anak kecil dibawa cepet atau lampor itu di waktu di desa itu zaman dulu kan sering gitu. Pada saat itu ada seseorang yang dia ngomong gitu, nih jangan-jangan dibawa cepet atau lampor gitu. Itu kan tadi pas maghrib, gimana kalau kita seperti biasalah nyari orang yang dibawa lampor itu, seperti biasa kita bawa alat rumah tangga atau alat dapur dan kita mengadakan bunyi-bunyian gitu. Terus yang lain, ya udahlah, karena memang ya nggak mungkin kalau main gitu ya. Kita kan hampir satu kampung ini, satu RT, bahkan lebih dari satu RT sudah kumpul dan tidak ada gitu. Akhirnya mereka sepakat, ya udah ambil pulang ke rumah masing-masing alat dapur gitu. Karena ya kepercayaan orang di desa itu waktu itu kan, kalau misalnya ada orang atau anak ya, anak kecil lebih tepatnya anak kecil, karena yang sering dibawa itu anak kecil gitu ya. Anak kecil hilang dibawa lampor atau cepet itu, pasti mereka itu mencarinya dengan membawa bunyi-bunyian, karena mereka meyakini kalau bunyi-bunyian alat dapur itu bisa menyebabkan si cepet atau lampor ini menjadi takut. Yo banyak lah, ada tampah gitu, yo ada yo semua alat dapur, ada wajan, ada pokoknya semua alat dapur dibawa, dan mereka yo banyak lah, dari hampir satu kampung itu membawa semua gitu ya. Dan akhirnya setelah ya sekitar jam 8-an itu, karena sudah kumpul lagi dan membawa alat, mereka itu bersama-sama mengelilingi kampung gitu. Dan kata narasumber saya mengatakan kalau saat itu nggak ada doa, nggak ada mantra atau nggak ada apa, mereka cuma mengelilingi kampung sambil mencari dan memanggil gitu. Saya masih ingat ceritanya kalau pada saat itu Lasmini Balio, terus dia memukuli alat dapur dengan nada yang bareng gitu loh, yo brek 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 teng gitu loh. Seperti itulah ceritanya mungkin gitu ya. Dan itu muter ke kampung gitu, bahkan ke tempat-tempat yang angker kemana gitu, itu diputerin gitu, bahkan sampai jam 11 itu, jam 11 diputerin pun belum ketemu gitu. Akhirnya sekitar jam 12 mereka kumpul lagi di tempatnya neneknya Lasmi ini, dan mereka mengatakan kalau semua tempat sudah kita datangi, bahkan tempat-tempat yang angker lah, yang jarang kita, kalau malam ada yang berani ke situ, kita semua udah sisir gitu, dan nggak ketemu gitu. Terus mau gimana ini? Akhirnya karena mereka berbincang-bincang lagi, ngobrol-ngobrol di depan, ada yang masuklah ke rumahnya, terus minta air gitu, coba minta airnya gitu, minta air putih lah gitu. Setelah minta air putih, terus dia ngomong, kalau kayak gini caranya, coba kita cari hanya satu tempat yang belum kita cari, yaitu di tempat rumahnya nenek gitu, karena yang lain kan enggak gitu. Siapa tahu biasanya kalau yang namanya cepet atau lampor itu justru membawanya nggak jauh gitu, biasanya di rumah atau di pekarangan, tapi dekat-dekat rumah orang tersebut. Karena saran seseorang tersebut, makanya masyarakat di situ perwakilan mencari lah gitu. Dan di saat itu tiba-tiba ada yang menjerit gitu, kaget, wah gitu, ini loh gitu. Sontak semua orang yang di luar pun akhirnya masuk gitu, nggak masuk di luar gitu, sambil ada apa gitu. Ternyata pada saat itu Lasmini yang sudah dicari muter-muter kampung itu nggak ketemu, dia itu berada lagi duduk diem gitu di bawah meja gitu, di bawah meja tamu gitu ya. Padahal dari tadi banyak orang yang duduk di situ, ngelihat di situ, tapi nggak melihat gitu. Tiba-tiba dia sudah ada duduk di bawah meja dan dia diem gitu, kayak kalau dilihat kayak orang yang kebingungan gitu ya.
dan anehnya kakinya itu diikat sama benting. Kalau Jawa itu benting apa itu namanya lah ya kalau bahasa Indonesia. Kalau yang sering dipakai sama mbah-mbah zaman dulu itulah namanya benting itulah. Ya kayak jarit panjang kecil gitulah. Dia diikat kakinya dan satunya diiketin ke kaki meja dan satunya lagi diiketin ke kaki si Lasmini gitu. Sontak masyarakat masuk ke dalam dan menanyai si Lasmini gitu, dan pada saat ditanyai, Lasmini itu kayak orang yang bingung gitu. Dia au dan nggak bisa jawab, nggak bisa berbicara apapun saat itu. Dia cuman au gitu. Tapi pada saat itu karena saking senengnya mbahnya gitu ya, sambil nangis sambil meluk Lasmini, terus ada yang buka iketannya yang ke meja gitu. Akhirnya dia dibawa duduk ke atas, terus ada yang ngomong diminum air putih dulu gitu, diminumin air putih dulu gitu. Setelah diminum air putih terus agak tenang gitu, si Lasmini pun sudah mulai kayak yang sadar gitu. Tadinya kan kayak linglung, kayak yang nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya setelah beberapa jam akhirnya Lasmini itu nangis gitu ya, namanya anak kecil gitu banyak itu nangis dan mulai bisa ngomong gitu. Mulai bisa ngomong. Pada saat itu ditanyalah, ada seseorang yang nanya gitu, ya Pak RT gitu ya, nanya gitu ke Lasmini, Las, kamu itu tadi dari mana? Kami nyari kamu loh, kemana aja kok nggak ketemu gitu. Sambil nangis, dan dia mulai bercerita kalau tadi pada saat sore pulang sama mbahnya itu tiba-tiba dia diajak sama saudaranya gitu untuk main gitu. Diajak sama saudaranya, setelah diajak sama saudaranya, dia itu yang ngikut aja, yang namanya saudara ya, namanya saudara, dia ngikut terus diajak ke rumahnya. Tapi pada saat itu dia ditawari minum yang yo kalau menurut Lasmini enak-enak gitu ya, ditawari makanan yang enak-enak, ditawari minum gitu. Tapi Lasmini saat itu menolak gitu, karena pada saat itu dia ingat mbahnya, nanti siapa tahu dicari sama mbahnya. Dan pada saat itu karena dia nggak makan, ada satu orang yang ngomong, syukur kamu nggak makan gitu. Terus akhirnya yang lain kan bertanya gitu, kenapa kalau makan? Terus akhirnya satu orang itu Pak RT itu ngomong kalau andaikan saja Lasmini itu makan pada saat tadi dibawa cepet itu, yo kebanyakan yang sudah makan itu nggak bisa balik lagi gitu, walaupun balik pun dengan keadaan yang yo biasanya meninggal gitu. Syukur kamu nggak makan saat itu. Yo akhirnya semuanya alhamdulillah gitu ya. Tapi setelah itu terjadi, Lasmini yo memang kayak yang kayak yang bukan plonga-plongo, tapi agak kayak yang pendiam gitu. Dia beda, nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kan dia orangnya ceria, tapi setelah kejadian itu memang ada perbedaan. Dia agak pendiam gitu, dan memang rata-rata katanya orang yang sudah pernah dibawa atau diculik sama makhluk halus yang bernama cepet atau lampor itu memang biasanya jadi pendiam gitu. Bahkan banyak yang linglung, dan nggak sedikit yang karena makan gitu ya, karena makan akhirnya nggak pulang dan benar-benar hilang atau ditemukan sudah meninggal gitu ya. Itu mitos dari masyarakat desa pada saat itu ya, mungkin sudah puluhan atau 20 tahun yang lalu. Dan saat ini kan saya rasa nggak ada anak kecil yang hilang karena diculik oleh makhluk halus. Pada saat mbah-mbah saya dulu, kejadian itu sering sekali terjadi gitu, dan mereka mempercayai kalau misalnya maghrib itu jangan keluar karena banyak cepet, atau itu mungkin sebuah rumor yang diciptakan biar anak-anak kecil nggak keluar. Tapi toh kenyataannya cerita ini cerita yang benar-benar terjadi. Bahkan kejadian Lasmini itu di desa itu nggak cuma Lasmini, bahkan banyak Lasmini yang lain yang memang sering terjadi diculik gitu, dan mereka rata-rata anak kecil gitu ya. Mungkin bagi sahabat yang hidupnya bukan di zaman dahulu atau sekarang masih muda, mungkin melihat cerita ini karangan saja atau dongeng gitu. Tapi ini adalah sebuah kisah nyata yang diceritakan
oleh mbah dan ya bapak saya gitu pada saat waktu mereka itu masih muda gitu, dan memang dulu sering terjadi gitu. Tapi yo kembali lagi ke sahabat semua, monggo pendapat panjenengan yo saya hargai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.